Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Fajar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang mendung ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah. Ditulis di situ man salaka yaltamisa bihi ilman salakallahu thoriqon ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalannya kepada surga. Jadi di sini perlu ditegaskan, yang gerakkan kaki itu siapa, yang kemudian bisa duduk di masjid kayak gini siapa, yang ngasih tempat kayak gini siapa. Itu semuanya bukan lain kalau bukan karena taufik Allah, bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita tidak sampai di sini. Meskipun itu ada di depan rumah. Nah, ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk selalu menuntut ilmu. Karena konsep Islam, sekolah itu dari liang apa di dalam batin ibu, di dalam perut ibu sampai liang lahat itu tetap sekolah. Yang kadang ujiannya udah dibocorin sejak di dunia, nanti di alam kubur juga nggak bisa jawab. Apa itu talqin? Kan talqin mayit itu kan bocorannya udah ada sejak zaman sekarang. Nah, bocoran ujiannya itu. Berarti kalau ngikutin kayak gitu, nyontek itu boleh nggak? Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang membawa husnul khotimah. Yang kedua, sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita dinut tauhid, agama yang paling modern menurut ahli sosiologi. Ya, agama yang paling modern. Karena puncak keberagamaan seseorang dari zaman primitif dahulu, zaman batu sampai zaman sekarang ini, puncak peradabannya, puncak yang tertinggi itu agama monoteis. Monoteis itu apa? Tauhid. Dulu kan belajarnya ada yang disebut dengan politeis. Yang tidak bertuhan disebut dengan ateis. Jadi kalau dulu politeis itu setiap hajat itu punya Tuhan sendiri. Tuhannya padi namanya Sri,
Tuhannya padi namanya Sri, kan gitu. Terus kemudian Tuhannya apa? Tuhannya lautan namanya Ruci, makanya disebut dengan Dewa Ruci, kan gitu. Nah itu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tauhid yang jaminannya itu nggak tanggung-tanggung. Siapa yang mengucap tauhid, yang mengucapkan ikrar itu jaminannya surga. Walaupun itu jadi PSK, walaupun dia jadi tukang garong, walaupun itu jadi tukang rampok, janji dia itu sudah pernah mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jaminannya dakhalal jannah. Lo itu Pak, meskipun jadi sehidup-hidup itu cuma ngucap syahadat sekali tapi dibawa mati, itu jaminannya surga. Kapan masuknya ya nggak tahu. Nah itu kadang orang itu ada sebelum mati dikasih sakit, sulit matinya. Lah nanti di sananya hisabnya gampang. Kemudian ada lagi yang nggak kena di dunia karena ketabrak. Akhirnya apa? Dibalas di kuburan. Samblekin malaikat sampai nunggu hari kiamat. Nanti di sananya impas. Atau kemudian digodok di neraka. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah di dalam fikihnya, alat toharo itu kan 3. Apa? Air, kemudian tanah, api. Lah api itu khusus di mana? Khusus di neraka. Untuk apa? Membersihkan atau menyucikan dosanya kaum mukmin. Karena apa? Yang dipanggil itu cuma nafsul mutmainnah. Nggak bisa. Nafsu amarah nggak bisa masuk. Coba ayatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli, lah cocok, wadkhuli jannati. Yang dipanggil itu yang sudah mutmainnah. Ada yang namanya mutmainnah di sini. Semuanya namanya mutmainnah insyaallah. Nah, kenapa? Karena besok yang dipanggil itu ya mutmainnah saja. Gak bisa kalau gak bisa nafsul mutmainnah. Nah, dengan apa? Begini, syaratnya orang itu benar-benar meyakinkan. Sekali ngucap yakin, habis itu fasek, gak apa-apa. Tiketnya gak hangus, kan udah beli tiket. Tiketnya apa? Tiket syahadat. Lah tiket syahadat ini ayo kita ilmuin sampai mati nanti bawa syahadat. Maka dari itu kesempatan ini saya akan mengulas makna syahadat dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, apa bedanya sih ahlu sunnah wal jamaah dengan madhab teologi yang lain? Ini agak rumit, agak perlu dijelaskan. Dulu umat Islam itu satu, ditinggal nabinya itu mesti, Pak Bu ya, kalau ditinggal nabinya itu mesti umatnya itu rebutan. Kayak ibu-ibu ini loh, dulu masih ada bapak ibunya, ya kan, rukun.
pas bagian warisan itu mesti rame. Betul nggak Pak? Betul nggak? Lah zaman dulu itu ya sudah kayak gitu. Artinya apa? Begini, pada zaman saat itu memang ditungguin oleh Rasulullah. Ayo kowe aja nakal. Kalau kamu nakal nanti kamu kena adab. Lah yang ngomong Rasulullah sekali doa ya Allah turunkan adab langsung celaka. Lah kalau sudah nabinya nggak ada bagaimana? Yang nakal ya nakal lagi, yang beling ya beling lah lagi. Akhirnya muncul yang namanya fitnatul kubro. Fitnatul kubro itu tragedinya antara Ali sama Muawiyah. Ali Muawiyah ini urusannya bukan urusan akidah, tapi urusan kekuasaan murni. Siapa yang pantas jadi khalifah, nah itu diperebutkan. Nah di situ kemudian muncul aliran yang namanya Khawarij. Khawarij ini mulai nyinggung-nyinggung masalah akidah. Kenapa? Karena nerima tahkim, permintaan mediasi dari kaumnya Muawiyah. Akhirnya apa? Mereka sampai mengafirkan Ali radhiyallahu an karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Loh, Ali itu kan orang yang cerdas, ngelihat kita ini sesama muslim, ya kan? Kalau sesama muslim itu lagi tengkar, itu malah diadu apa dirukunin. Misalnya saya sendiri terlibat sama bapak-bapak ini tengkar. Kalau ada keinginan untuk merukunkan meski dari diri saya sendiri, saya harus ngikut apa saya harus tolak? Ditolak apa diikuti? Ditolak apa diikuti? Lah yang kita ini sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Ya udah tengkar, apa kita harus selesaikan dengan baik-baik. Karena apa? Karena daripada perang banyak timbul yang mati. Akibatnya apa? Akibatnya di situ Imam Muawiyah minta mediasi, minta tahkim, ternyata kemudian diterima oleh Ali. Lah Khawarij ini yang membela Ali ngikut perang, akhirnya kemudian nggak puas dengan keputusan Ali. Pokoknya Ali, kalau kamu tidak menghukumi dengan hukum Allah, kamu kafir. Kenapa? Wong jelas Muawiyah itu bugot. Begitu ngomongnya. Dibugot-bugotin, bugot itu pemberontak. Lah kita hampir menang, kamu kok nerima kayak gitu? Itu gimana? Nerima perjanjian damai. Lah wong kita ini sama-sama mukmin lho, Rit. Khawarij gitu. Kita ini sama mukmin. Ya kan? Kan Al-Qur'annya bilang wa into ifatani mukminatani kan gitu. Apabila terdapat dua kaum mukmin yang saling bertikai, maka rukunkanlah. Itu ada ayatnya, lupa saya ayatnya itu. Lah itu yang jadi pegangan Ali. Lah sementara itu ya kan, sementara orang-orang Khawarij berpegang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya sudah, sama Ali dibilang kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya salah. Sekarang ini kan banyak kalimatnya benar tapi yang digunakan salah, ya kan? Banyak, ya kan? Maka dari itu muncul satu aliran akidah yang paling muncul pertama kali itu disebut dengan Khawarij. Nah, Khawarij ini kemudian bisa membuat anuan sendiri, nyebarin ekstrim.
Pokoknya kalau kemudian nggak sesuai dengan saya maka dia kafir. Oh, itu mulai. Sementara Ali ini juga didukung oleh orang-orang yang seneng sama Ali tapi melampaui batas, sehingga kemudian mereka jatuh cinta kepada Ali dan muncul yang namanya Syiah. Nah, Syiah muncul lagi yang namanya Syiah. Pertama, kaum muslimin secara umum yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua itu siapa? Khawarij. Yang ketiga Syiah. Lah. Islam berkembang. Lah, berkembangnya itu sampai ke Syam, sampai ke Basra, sampai ke Kufah, ya kan? Nah, ulama yang namanya penguasa dinasti Umayyah yang bernama Al-Mu'tasim ini gandrung sama ilmu. Kenapa? Islam ketika menyebar itu ketemu peradaban Barat, peradaban Yunani, peradaban Persia. Nah, disitulah Islam kenal yang namanya aliran filsafat. Nah, tokohnya saat itu di situ ada orang ahli filsafat namanya Wasil bin Atha. Ya kan? Nah, Wasil bin Atha ini berguru kepada Hasan al-Basri yang masih dari angkatan tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud. Nah, muridnya Ibnu Mas'ud ini kemudian ternyata berselisih dengan si Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu ya jamaah kayak gini, berguru kepada siapa? Hasan al-Basri. Pada saat terjadi perdebatan, Wasil bin Atha itu akhirnya keluar dari masjid dan diikuti oleh berapa orang, akhirnya bentuk kajian sendiri. Kata Hasan Basri, i'tazala anni Wasil. I'tazala telah berpisah dariku si Wasil itu. Akhirnya terkenal dengan yang namanya kelompok siapa? Mu'tazilah. Nah, terus imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini siapa? Ternyata muridnya Wasil bin Atha. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari itu adalah muridnya Wasil bin Atha. Kenapa? Dia kemudian gak cocok dengan ilmunya Wasil bin Atha. Akhirnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini membuat aliran sendiri yang disebut dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut dengan akidah Asy'ariyah. Kenapa begini? Dulunya kaum muslimin itu enggak lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Lah, saat Wasil bin Atha ini ngajar teologi, ternyata dia lebih ngikutin kaum filosof daripada ngikuti Quran. Sehingga kalau terjadi tabrakan, ya, kalau terjadi tabrakan yang dimenangkan akalnya apa Qurannya? Akalnya apa Qurannya? Akalnya apa Qurannya? Nah, ini loh masalahnya. Akhirnya apa?
Al-Quran harus mengikuti akal kalau Wasil bin Atha. Lah ini yang kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari itu tidak mau gabung lagi sama siapa? Wasil bin Atha. Jadi munculnya aliran itu Bu ya, munculnya aliran guru-guru kayak gitu itu sebenarnya itu cuma satu. Ya kita kemudian diserahkan kepada kita mana akidah yang benar. Lah kita ini sudah dididik sejak kecil Asy'ariyah, Asy'ariyah. Kemudian ada satu lagi di Bukhara aliran filsafat, aliran akidah juga. Sebagian besar itu sama dengan Asy'ariyah, disebut dengan imamnya Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian alirannya disebut dengan Maturidiyah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu fikihnya itu madzhabul arba'ah, ya kan? Madzhabul arba'ah. Kemudian akidahnya itu Asy'ariyah Maturidiyah, ya kan? Kemudian dari sisi tasawufnya Abu Hasan As-Sadili, Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Itu di mana ketetapannya? Ditetapkan dalam kitab Kawakibul Lama'ah karya Mbah Fadl Senori Tuban. Pas saat Bahsul Masail dia disuruh merumuskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Akhirnya dibuat kesepakatan 4 madhab. Kemudian 2 akidah ya, Asy'ariyah sama Maturidiyah, kemudian Junaid Al-Baghdadi, Abu Hasan As-Sadili sama Al-Ghazali. Nah, torekohnya itu muktabaroh. Muktabaroh itu ya yang diikuti oleh Jatiman sekarang ini. Wis, itu kira-kira yang ada. Nah, terus ada yang baru sekarang ini. Di antara Ahlussunnah wal Jamaah itu ada sempal lagi yang disebut dengan Ahlul Hadis. Nah, Ahlul Hadis ini mirip-mirip dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka mendasarkan akidahnya kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara letterlek. Pemaknaan Al-Quran dan Al-Hadis secara letterlek inilah yang kemudian membuat mereka mempunyai akidah tersendiri. Jadi mereka yang sudah muncul awalan, yang muncul awal pertama lebih dulu itu akidahnya Asy'ariyah sama Maturidiyah. Disebut apa? Sifat 20 misalnya. Itu tidak diakui, wong Allah itu punya Asmaul Husna, lah kok sampean cuma 20. Itu ngarang sendiri sampean. Itu bid'ah. Loh, begitu. Nah, dari mana itu sampean bisa menyimpulkan Allah kok punya sifat 20? Padahal ya kan? Padahal di Al-Qur'an itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya sifat asmaul husna fad'uhu biha. Loh, apa bedanya sifat sama nama? Yang kadang di dalam asmaul husna itu sifat semuanya. Contoh, saya ini gendut apa krempeng? Kalau saya dipanggil gendut itu pantas enggak? Pantas. Lah itu nama, itu namanya. Bukan sifat, ya kan? Ya, antara sifat dan nama yang kayak gitu. Maka kita itu ya Ghoyas, ya Ghoyasal mustaghisin, agisna ya Jabbar, ya Qahar, ya Matin, ya Qawiyu, ya Ghalib, kan gitu. Nah, ini kemudian dibid'ahkan
sifat 20 yang wujud kidam bakok mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi itu dibid'ahkan. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya. Lu gak ngawur para ulama dulu itu. Maksudnya apa? Kalau ngapalin 100 kebanyakan mendingan dilipat jadi 20. Akhirnya apa? Diambil dari kalimat syahadat. Syahadat itu kan ada dua. Yang pertama syahadat apa? Tauhid, ya kan? Syahadat tauhid. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah syahadat tauhid. Kenapa disebut syahadat tauhid? Saya bersaksi tiada Tuhan. Lah itu nafi namanya. Nafi itu menafikan Tuhan. Illallah, kecuali Allah, itu isbat. Isbat itu menetapkan. Menafikan Tuhan-Tuhan lain, menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi ilmu tauhid yang paling tokcer itu bukan lain adalah ilmu yang bisa menghantarkan manusia kepada pengesaan Allah yang seesa-esanya. Itu agak sulit, Bu, Pak. Agak sulit. Ya sulit memang, sampai mati itu loh kita kadang belajar tauhid. Wis kesuwur, sudah masyhur. Pepatah dulu bilang, jangan marah loh Bu ya, jangan marah. Ya, kalau marah sama bapaknya. Ada pepatah dulu, wong wedok kuwi, ya kan? Apa? Apa? Perempuan itu, ya kan? Gusti Allahe duit, nabine jarit. Paham enggak? Perempuan itu Tuhannya duit. Lu iya. Ya kan nabinya jarit. Wih, itu sampai kesuwur Bu, sampai saya itu. Tapi ya jangan sampai kayak gitu beneran lah. Itu kan saking ngolok-ngolok diri sendiri itu. Kenapa? Ya memang orang pada saat itu kalau sama dunia seolah-olah dunia itu Tuhan. Tapi sebenarnya bukan Tuhan. Tuhan-Tuhan kecil itulah yang kadang melenakan kita. Tuhan-Tuhan kecil itu loh, mobil padahal nyicil. Nyicil itu 10 tahun, sepertiga hidup kita atau 1/10 hidup kita, gak sampai 1/10 ya, 1/8 hidup kita untuk nyicil. Betul gak? Apalagi sampai telat kan gitu, apalagi sampai COVID kan gitu. Terus kemudian baru ganti tahun, apalagi pegawai negeri yang mau dapat 19 juta sudah ngangsurin rumah mau renovasi, gagal. Kenapa? Kenapa? Itu lagi digodok anunya, apa? Permennya kan gitu. Lo kok tahu? Iya, saya ngikutin berita kan gitu. Nah, Tuhan-Tuhan kecil inilah yang kemudian dinafikan. Lah ini yang paling sulit bagi kita. Sehingga apa? Kalau masih ada dirinya sendiri, itu masih bukan tauhid. Loh, sampai kayak gitu. Sampai dirinya ini hancur lebur, yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru tauhid. Makanya cobaannya Nabi Ibrahim itu kemudian dianggap Khalilur Rahman, suruh nyembelih anaknya sendiri, loh, dikasihkan. Kenapa? Yaitu
ingin menghilangkan seluruh kelazatan atau kenikmatan duniawi. Nabi Ibrahim suruh nyembelih, ya kan? Lu itu kalau Nabi Ibrahim lah, Nabi Ismail dirinya sendiri suruh disembelih, suruh nih, udah sampai kemudian diletakkan di atas itu. Nah, kalau tauhid seperti itu, ya kemudian jadi Khalilur Rahman, kekasih sang Tuhan. Nah, maka dari itu syahadat tauhid ini memiliki konsekuensi, diantaranya adalah bahwa yang pertama, yang selanjutnya adalah konsekuensi makna sebagai apa? Konsekuensi maknanya ilahun itu yang ada di dalam apa ini makna ilah, ya kan? Saya ngambil dari kamus yang paling otoritatif, karya Ibnu Faris ahli lugha. Jadi tasrifannya tokcer dia. Jadi ilahun itu asal hurufnya adalah hamzah, lam dan ha. Ini jangan sampai keliru, karena ada dulu almarhum Nurholis Majid, alihun atau ilahun itu berasal dari kata aliha yang artinya bingung. Sementara Ibnu Faris, pakar lughah bahasa Arab, bilang fa amma qauluhum fit tahayyuri aliha ya'lahu falaisa minal bab, bukan termasuk dalam bab hamzah, lam dan ha, tapi dia masuk dalam wawu, hamzah dan ha. Jadi sebenarnya kalau dibaca aliha itu waliha. Waliha itu artinya bingung, iya benar. Tapi kalau aliha itu ta'abbada. Ta'abbada itu nyembah, ibadah. La ilaha ora ono kang disembah. Ya tidak ada yang disembah, bahkan ditambahin bihakin, dengan yang paling benar untuk mendapatkan hak penyembahan, illallah, kecuali Allah. Wis, itu yang kemudian jadi makna lugha. Jadi alihun, ya kan, ilahun itu bukan lain adalah penyembahan, bukan bingung. Dulu pernah ada, sampai apal sampai sekarang, bahwa kata aliha itu artinya bingung. Akhirnya bingung itu nyari Tuhan. Enggak gitu. Bingung sampai mati akeh kok. Bingung sampai mati loh akeh. Maksudnya bingung enggak nemu-nemu Tuhannya itu loh. Ya kan? Itu banyak, kadang ya ditalkinin ya jegidek kayak. Lebih diem aja kan gitu. Nah, ini yang kemudian bahwa ilahun itu artinya ta'abbud, yaitu nyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsekuensi dari syahadat tauhid ini apa? Yang pertama menafikan adanya Tuhan selain Allah. Jadi nggak ada Tuhan lain, dan menetapkan Tuhan hanya kepada Allah, ya kan? Menetapkan Tuhan kepada Allah, hanya Allah yang pantas disembah, hanya yang lain itu semuanya fana. Maka saya sering, kalau nggak salah di pertemuan lalu itu begini, al-waqi'ah itu artinya apa? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah. Artinya waqi'ah itu apa? Waqi'ah itu apa? Artinya waqi'ah, yang bawa terjemah, yang hafal apa? Waqi'ah itu hari
itu makna terjemah. Kalau saya makna lughah, waqiah itu kenyataan. Saman bilang begini, idza waqa'atil waqiah. Kalau terjemahnya bilang apabila hari kiamat datang, kan ya. Kalau saya apabila kenyataan terjadi. Loh, waqiah itu kiamat itu kenyataan, Pak. Berarti yang sekarang ini apa? Loh, begitu. Kalau waqiah itu kenyataan, kiamat itu kenyataan, sekarang ini apa? Yang enggak nyata. Loh, dibalik gitu kalau ngertiin. Idza waqa'atil waqiah, apabila kenyataan telah datang, hidup sing bener-bener nyata itu apa? Ma ba'dal maut. Setelah mati. Makanya Sayyidina Ali bilang an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Fa idza matu intabahu. Kalau dia sudah mati baru sadar. Kita hidup berapa kali, Bu? Berapa kali? Itu loh, kulillahumma itu loh. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul wa tu'izzu wa tudillu biyatukal innaka ala tulijul fin nahari wa tulijun wa tukhrijul lan ngetokaken dan mengeluarkan al hayya kehidupan minal mayyiti dari kematian. Kapan itu? Kapan itu? Kapan? Dari perut ibu yang asalnya nggak ada, ya kan? Jadi ketitipan di balung sumsumnya ayah, disuntikkan ke ibu, kemudian keluar, kemudian anak. Itu watukhrijul hayya minal mayyiti, dari yang mayit, aslinya mati. Berarti hidup satu kali. Terus kemudian kita ngapain ini? Lanjutan ayat tersebut, watukhrijul mayyita minal hayyi. Kita kemudian mati lagi. Jadi hidup dua kali, mati juga dua kali. Lah berarti sekarang ini ngapain? Kita tidur sekarang ini. Tidurnya kenapa? Makanya kasyafnya kita itu tidak dibuka. Amalnya sampean itu habis nyolong, habis nipu orang, habis apa, itu nggak kelihatan. Kenapa? Masih tidur. Lah nanti dibuka semua. Tuh sodakohku, itu amal solehku, itu dosaku. Lah tapi yang sekarang sudah melek, yang sudah bangun, sudah sadar sekarang kelihatan. Sehingga apa? Orang-orang yang kadang lihat maksiat itu nggak tahan, akhirnya dingklu aja. Kenapa? Ya kayak gitu, kasyafnya udah dibuka. Loh, begitu caranya. Cara memahami kalau ada orang yang ahli kayak gitu, natap orang maksiat itu nggak kuat kan gitu. Kenapa? Yang kelihatan itu monyet semuanya, yang kelihatan babi semuanya. Saking kemudian dibukakan kasyafnya, itu nyiksa apa enggak? Nyiksa apa enggak? Loh, bagi orang yang kayak gitu nyiksa, dilihatkan hal yang enggak benar-benar kayak gitu. Tapi bagi orang-orang, sakti orang itu bisa tahu. Padahal nikmat seseorang itu beda satu sama lain. Nah, itulah kemudian bahwa itu yang disebut dengan Tuhan-Tuhan yang kemudian disebut sebagai Tuhan selain Allah. Nah, dan menetapkan Tuhan hanya kepada Allah. Menetapkan Tuhan hanya kepada Allah.
Jadi Tuhan-Tuhan lain itu hilang, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsepnya bagaimana? Semuanya itu sirna. Semuanya itu sirna. Amalan itu nanti yang akan ditukar dengan apa? Dengan kenikmatan surgawi. Maka setiap amal yang kalian lakukan, yang bapak-bapak ibu lakukan, pasti itu ada hadisnya, fadilahnya, ijolnya atau badalnya, itu pasti muncul di surga. Betul apa tidak? Bangun masjid, nyumbang 1 sak, minta istana, ya dikasih sama Allah. Apalagi cuma ngasih 2.000, kemudian minta istana, dikasih itu. Kerikil sedikit, koral sedikit itu kan, atau toren nggak dipakai di rumah, dikasihkan masjid, nggak dikasih gitu. Maka kemudian disebutkan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Dalam hadis yang lain, walau kamif hasotin, meskipun itu hanya sekedar 1 bata tembok. Kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian disebut ilaha illallah, yaitu ibadah hanya kepada Allah. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sesuatu apapun. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Gampangannya begini, kalau kita nyembah sama raja, nyembah sama presiden, ya kan? Presiden itu butuh apa enggak sama kita? Sujud kepada kita sama presiden, sama raja. Sementara kita mengharapkan dari Allah, butuh apa enggak presiden sama kita? Kalau seandainya presiden itu ngasih, itu atas belas kasih, bukan karena butuh. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita ini wajib apa jaiz bagi Allah? Kita ini ada ini wajib apa jaiz bagi Allah? Jaiz. Jaiz itu boleh ada, boleh tidak. Hanya karena Allah kemudian belas kasih kepada kita, akhirnya kita diciptakan. Allah mencipta, nggak ada yang mendesak. Kenapa? Kalau Allah yang ada yang mendesak, berarti Allah nggak maha kuasa. Lah kalau Allah nggak maha kuasa, berarti Gusti Allah enek loro. Gusti Allah enek loro, gelut Gusti Allah, gak jadi Tuhan. Loh, begitu konsepnya. Kalau ada 2 Tuhan yang sama-sama ngeklaim punya hamba, maka nggak jadi Tuhan, pasti harus mati satu. Maka Tuhan itu mesti satu, wajib. Nah, maka dari itu konsep bahwa Allah itu menjadi Tuhan yang kita sembah, dia itu tidak butuh apa-apa, nggak butuh apa-apa. Sebaliknya, kita yang menyembah kepada Allah, kita itu yang butuh sama Allah. Nah, nanti kemudian konsekuensi sebagai zat yang disembah inilah yang kemudian menjadikan akidah Ahlussunnah ini menentukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sesuatu apapun, maka dia harus bersifat wujud. Kidam bakok mukhalafalil hawadis kiamuhu binafsihi wahdaniyat, sama basor kalam. Kemudian sampai semuanya itu kemudian
itulah yang menjadi konsekuensi bahwa Allah tidak butuh sesuatu apapun. Kenapa harus wujud Allah itu? Apakah ada yang memaksanya? Enggak ada. Karena itu sudah menjadi sifat nafsiyah Allah. Sifat nafsiyah Allah itu berdasarkan alam raya ini yang sudah kadung ada, berarti ada yang menciptakan. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ketiadaan itu bisa menciptakan keberadaan? Saya ulangi lagi. Apakah ketiadaan bisa menciptakan keberadaan? Sulit jawab, Bu, ya. Sulit jawab kan? Apakah nol bisa menciptakan satu? Apakah nol bisa menciptakan satu? Tidak. Berarti yang bisa menciptakan dua itu cuma satu. Sampai tak berbilang itu awalnya dari satu. Gampangannya gitu, gampangannya. Kalau disuruh mikil tasalsul sama daur malah bulet. Wes, saya tanya, setiap benda itu ada bergerak dan ada yang diam. Betul apa salah? Betul apa salah? Wes. Kemudian pertanyaannya, antara gerak dan diam itu kemungkinannya sama apa tidak? Kemungkinannya satu benda diciptakan bergerak, satu benda diciptakan sama kan? Yang menentukan gerak sama diam itu siapa? Loh kan? Ada enggak Allah? Ada enggak? Ya sudah. Kok gitu saja kok repot? Ada enggak? Yang nyiptakan diam dan gerak itu siapa? Ya sudah, kalau kemungkinannya sama, yang menentukan si A bergerak, si B diam, si C bergerak, si C diam. Nah, itu kemudian ada yang menentukan. Gampang. Ada enggak Allah? Ada enggak? Dari mana? Yaitu tadi dalilnya. Itu tauhid gampang-gampangan, Bu. Tauhid cangkem elek jenenge. Tapi cespleng. Lagi. Waktu itu berjalan. Betul enggak? Betul enggak? Nah, kalau kemudian si A lahir hari Senin, si B lahir hari Rabu, si C lahir hari Kamis, Senin, Rabu, Kamis, ya kan? Kemungkinan bisa tertukar itu besar apa tidak? Kalau dibuat acak, besar. Lah yang nentuin Senin, Rabu, Kamis itu siapa? Kalau kemudian antara ada dan tiada ini sebagai sebuah kemungkinan bagi satu benda atau makhluk, maka yang menentukan terjadinya pas waktu itu siapa? Itu. Maka Allah itu sangat sering bersumpah dengan yang namanya waktu. Wal asr, wal duha, wal laili, wal fajr, walayalin asr, sampai bilangan wasyaf'i wal water, kan gitu. Hal-hal yang sangat esensial di dalam kehidupan bagi ahli filsafat itu kemudian dijadikan sumpah saking besarnya dalam pemikiran keesaan Allah. Kemudian kidam. Kidam itu artinya wujud juga. Wujud yang apa? Wujud ingkang tanpa kawitan. Loh. Wujud yang tidak ada awalnya. Loh.
Yang paling utama itu wujud, ya kan? Yang kemudian bako itu wujud yang tidak ada habisnya. Jadi nggak akan selalu wujud terus. Sudah wujud kemudian ketambahan kidam, kesananya ketambahan bako. Huwal awalu wal akhiru. Awal dan akhirnya itu yaitu. Loh, itu semua Asmaul Husna dikembalikan ke sifat dulu ke 20, ke sifat 20 itu pasti ketemu sifatnya. Mukhalafah lil hawadisi. Begini. Setiap benda yang ada di alam ini pasti menempati ruang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Setiap benda. Ini nggak pakai dalil Quran dulu lah kan gitu. Lalu kemudian kalau ada kemudian Tuhan yang menempati ruang, itu Tuhan apa bukan? Nah, itu saja. Lah kalau kemudian Allah menyifatkan dirinya sebagai innallaha alal arsistawa, kemarin sudah dibahas. Jadi mukhalafah lil hawadisi itu kemudian jatuhnya adalah Tuhan tidak sama dengan. Kenapa? Kalau Tuhan sama makhluk itu sama? Ya bukan Tuhan. Kenapa? Karena sifatnya makhluk menjadi sifat Tuhan. Lah kalau Tuhan sama makhluk itu sama, maka itu Tuhannya abal-abal. Loh iya Bu, secara logika harus digituin, berani berpikir ekstrim kayak gitu. Kadang ngajarin tauhid itu ya kayak gini, karena ini ilmu saking tuanya itu jarang diajarin. Paling hadis, fikih, tafsir, ya kan, dukun. Dukun itu kalangan tertentu. Ya kan, falak aja nggak diajarin. Nah, itu kan kalangan tertentu juga. Warisan itu cuma ngajarin saja, ributnya nggak selesai. Iya, karena apa? Di sini pakai dua hukum. Satu mau pakai hukum waris, apakah hukum konvensional? Nah, yang sana akhirnya hukum konvensional, sini minta waris. Sini karena pihak laki-laki dapat dua hukum, sana konvensional dibagi rata.